Perkenalkan, saya Rida Amanda. Kalau saya diminta memperkenalkan diri saya, hanya satu kata saja, ya. Saya akan pilih kata itu adalah unik. Kenapa? Saya boleh bilang, saya pasti tidak sama dengan teman-teman. Dan antara teman-teman juga, satu dan yang lain pasti juga tidak ada yang sama nih. Dan kita juga nggak saling sama. Tapi justru dengan keberagaman itulah kita bisa punya kehidupan yang berwarna. Itu sih. Jadi itu juga satu kata itu yang akan buat saya melandasi slide presentasi saya hari ini. Jadi kalau kita bicara kecerdasan emosional itu adalah hal yang unik. Satu situasi yang sama bisa direspon secara berbeda oleh beberapa orang yang lain. Gitu ya. Suara saya cukup terdengar ya. Kalau misalnya saya berbicara terlalu cepat atau ada yang kurang terjelas, teman-teman boleh chat sehingga saya juga bisa notice baca. Begitu ya. Oke, boleh kita mulai di slide yang pertama, Kak. Terima kasih. Oke. Sebetulnya ada 4 bahasan utama yang nanti kita akan coba diskusi nih, teman-teman. Ya. Kita masuk dulu nih, sebetulnya emosi itu apa ya? Kemudian kalau kita bicara kecerdasan emosional, itu sudah sangat sering kita dengar pastinya. Tapi apa ya sebetulnya? Kemudian bahasan kedua, kita akan bicara apa sih tantangannya dalam kita melatih kecerdasan emosional kita. Yang ketiga, kita masuk dalam suatu kompetensi di mana kecerdasan emosional itu nanti saya akan bagi 2, ya, bagaimana kompetensi secara personal ataupun sosial. Yang terakhir, kita akan coba simulasi latihan sederhana bagaimana sih menerapkan melatih begitu ya, melatih kecerdasan emosional kita. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, teman-teman apakah bisa bantu chat di kolom chat ya, baik di YouTube ataupun di Zoom. Apa sih yang teman-teman bayangkan pada saat mendengar kata emosi? Boleh dibantu di chat ya. Saya akan coba lihat. Apa sih yang teman-teman bayangkan kalau dengar emosi? Ada yang sudah chat belum ya? Bentar. Oke. Ada yang kalian pikir dan bayangkan. Emosi apa ya? Oke. Dari Kak Samantha ya. Ada mengeluarkan perasaan, misalnya marah. Oke, ada lagi dari kawan-kawan? Oke. Pernahkah teman-teman atau adik-adik menti dengar perkataan begini? Ih, kamu bikin aku emosi deh. Pernah nggak? Atau misalnya gini, kelakuan kau emosinya aku, gitu. Oke, dari Denas. Oke, Denas juga sudah menuliskan di kolom chat ya, marah gitu ya. Emosi artinya marah. Ada lagi? Oke ya, pernah ya Denas ya, dengar kata orang, emosi aku jadinya. Oke, dari Aji, wajah galak dan marah. Oke, sip. Ada beberapa teman-teman sangat familiar ya dengan kata emosi. Ya, kita mau lihat nih sebetulnya konsep emosi itu gimana. Oke, ada dari Niken, perbuatan yang berlebihan. Apakah begitu emosi? Nggak salah juga. Kita boleh slide selanjutnya, Kak Devani. Oke. Saya nggak main kata-kata di sini. Ya, ada beberapa wajah di sini.
teman-teman bisa lihat. Jadi apa yang disampaikan oleh siapa saja tadi? Niken, Aji, Denas, itu sebetulnya ya sesuai. Ya. Jadi emosi salah satunya sebetulnya adalah marah. Tapi kadang kita orang umum atau awam sering keliru. Ya, saya ulangi. Kita sering keliru. Kita anggap kalau emosi itu artinya kita marah. Saya emosi sama kamu, saya marah sama kamu. Padahal kalau kita bicara emosi, sebetulnya gradasinya luas. Ya. Bahkan kalau kita pilih kata-kata yang mendeskripsikan seluruh emosi dari manusia, perbendaharaan kata kita tidak cukup baik untuk menjelaskan semua emosi yang ada. Itu dulu ya. Jadi kalau kita bilang dari Kak Yanuar ada emosi itu sedih, marah, takut. Ya, kita bisa sedih, mungkin marah, mungkin senang, mungkin jijik, gitu ya, takut, takjub, banyak. Oke, kita next slide Kak, maaf. Oke, terus kalau kita sudah tahu maka emosi itu derajatnya banyak, kalau kita bilang saya, apakah saya cerdas secara emosi? Gitu ya. Kita lihatnya gimana? Nah, kita lihat bahwa sebetulnya kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita nih sebagai manusia sadar kita itu sedang merasakan emosi apa. Gitu dulu. Kita sadar dulu kita merasakan emosi apa. Lalu kita membayangkan orang lain merasakan emosi apa. Nggak cukup. Kita juga harus bisa mengelola emosi kita dengan baik. Jadi, kalau kita bilang bahwa kecerdasan emosional kita baik atau kurang baik, itu derajatnya kita lihat bagaimana sih kita bisa mengelola seluruh emosi-emosi kita dengan baik. Gitu. Jadi, kenapa sih kok saya kasih tanda hijau nih, saya bold, mengelola? Karena kadang kita merasa ada emosi-emosi yang harus kita tekan dan sembunyikan. Misal, kita ingin menyenangkan orang lain, maka kita menyembunyikan emosi di mana kita kesal atau marah. Padahal yang penting bukan menyembunyikan atau menghilangkan emosi-emosi tadi. Yang lebih penting adalah bagaimana mengelola emosi tadi. Ya. Mulai dapat feel-nya ya. Emosi, derajatnya banyak. Bagaimana kita mengelola, itu yang membuat kita menjadi anak-anak atau pribadi yang cerdas secara emosi.